Pada video ini saya akan menjelaskan dan membahas soal yang berkaitan dengan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 1, sebuah motor bergerak dengan jarak mengikuti fungsi xt sama dengan 3t kuadrat dikali sin t. Tentukan kecepatan motor tersebut pada saat t sama dengan 60 s ya, 60 second maksudnya. Oke, kita jawab. Di sini diketahui adalah xt-nya sama dengan 3t kuadrat dikali sin t. Ya. Yang ditanya adalah kecepatan motor pada saat t sama dengan, ya, kecepatan motor pada saat t sama dengan 60 s ya. Oke, kita jawab di sini untuk mencari kecepatan motor pada saat T sama dengan 60 s, kita cari turunannya. Turunan dari xt-nya itu adalah berapa ya? Berarti kita lihat di sini untuk xt itu adalah 3t kuadrat kali sin t itu, ini adalah U, ini adalah V. Seperti yang kita sudah pelajari, rumusnya adalah untuk turunan U aksen V ditambah U V aksen. Ya. Berarti cari dulu U-nya mana? U adalah 3T kuadrat. Berarti U aksennya adalah 6T. Sedangkan V sama dengan sin T. V aksennya adalah cos T. Nah, kita terapkan rumusnya di sini. X T ini adalah U aksen V tambah U V aksen. Berarti U aksennya adalah 6T dikali sin T ditambah U 3T kuadrat dikali cos T. Nah, setelah kita mencari turunan, barulah kita substitusi T-nya menjadi 60. Ya, berarti 6 dikali 60 ditambah sin 60 ditambah 3 kali 60 kuadrat dikali cos 60. Ya, berarti ini kan 360 dikali sin 60 adalah setengah akar 3 ditambah ini 360 dikali 3, berarti ini hasilnya 10.800 kali cos 60 adalah setengah. Yang bisa kita coret, ini bisa kita coret jadi, dan ini bisa kita coret ya. Berarti kita bisa bagi maksudnya. Ini berarti 180 akar 3 ditambah jadi kecepatan motor pada saat T sama dengan 60 S sama dengan adalah yang ini ya. Berarti hasilnya adalah 180 akar 3 ditambah 5.400 meter per sekon. Ini hasilnya. Soal nomor 2. Sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,1 sin dalam kurung 1/4 pt dikurang 1/4 px. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik ke-3? Ya. Baik, kita akan jawab pertanyaan ini. Sebelumnya kita lihat dulu teori yang berkaitan dengan soal ini. Baik, di sini adalah laju yang berkaitan. Hal utama dalam persoalan laju yang berkaitan itu adalah menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lain, yang boleh jadi jauh lebih mudah diukur. Jadi jika variabelnya tergantung kepada waktu, maka turunannya disebut laju sesaat perubahan. Ya, jadi nanti ada turunannya ya, ini ya. Namakan laju sesaat perubahan. Turunannya yaitu ini laju sesaat perubahan. Tentu saja jika Y mengukur jarak, maka laju sesaat perubahan ini juga disebut kecepatan ya. Berarti Y ini bisa disebut sebagai kecepatan. Laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan A atau percepatan.
Di sini rumusnya kecepatan sama dengan atau VT itu dy per dt atau y aksen ya turunannya. Dan percepatan adalah A sama dengan dv per dt juga sama dengan v aksen t d kuadrat y per dt kuadrat atau y double aksen y aksen diturunkan lagi 2 kali ya. Berarti ini adalah percepatannya. Ini adalah rumusnya. Berarti kita terapkan rumus ini pada soal nomor 2. Di sini diketahui persamaannya, persamaan dari Y itu sama dengan 0,1 sin 1/4 pt dikurang 1/4 px. Ya, berarti kita akan mencari kecepatan dan percepatan. Dan di sini kita ketahui kalau percepatan itu ada kecepatan ya, maksudnya itu adalah y aksen atau turunan dari ini, turunan dari y-nya. Berarti yang akan kita cari adalah turunannya. Berarti y aksennya berapa untuk dan y double aksennya itu berapa? Jika di sini di soal diketahui bila t-nya itu berjarak x-nya, ini x-nya, sementara ini t-nya ya. Berarti x-nya sama dengan 2 di sini ya. Dimana x-nya sama dengan 2 dan t-nya sama dengan 3. Yang ditanya adalah y aksen dan y double aksen. Baik, kita akan menyelesaikan soal ini. Yang pertama kita tulis dulu soal ininya ya. Pertama, berarti Y sama dengan 0,1 sin 1/4 pt min 1/4 px. Nah, kita turunkan dahulu. Y aksen berarti turunan dari sin itu adalah cos ya. Berarti turunan dari sin adalah cos. Jadi turunannya adalah ini ya, berarti turunannya dari di sini sin. Sin adalah turunannya cos ya. Berarti cos 0,1 cos 1/4 pt min 1/4 px. Nah, lalu turunkan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung yang ini diturunkan berarti untuk x ini ya yang diturunkan adalah 1/4 pi ya. Nah, 1/4 kita bisa rubah menjadi 0,25 ya. Berarti ya aksen sama dengan 1/4 ini kita bisa rubah menjadi 0,25. Berarti di sini 0,25 ini kan 0,25 ya. Dikali 0,1 menghasilkan 0,025 pi ya. 0,025 pi cos 1/4 pi t min 1/4 px. Ini ya. Nah, tinggal kita ganti x dan t-nya ya. Baik, kita cari satu persatu. Udah kita ketemu ini turunannya. Berarti kita rubah x-nya 2, t-nya 3. Berarti y sama dengan 0,025 pi cos 1/4 pi dikali 3. Ya, t-nya dirubah jadi 3. Lalu min 1/4 pi dikali 2. Ya. Ini ya aksen maksudnya ya, sama dengan 0,025 pi cos. Nah, ini 3/4 pi. 3/4 pi itu adalah, ini ada 3/4 pi min 2/4 pi. Nah, ini bisa kalian kurang menjadi karena penyebutnya sama 0,025 pi cos ini jadi 1/4 pi ya. Oke, kan 3/4 dikurang 2/4 jadi 1/4 pi. 1/4 pi itu sama dengan berapa derajat? Baik, kita lihat di sini y aksen sama dengan 0,025 pi cos. Nah, ini adalah 45 derajat. Jadi nanti dicari cos 45 adalah cos 45 setengah akar 2 ya. Berarti ya aksennya adalah 0,025 dikali pi dikali setengah akar 2.
Kalau kita jadikan desimal, setengah ini menjadi 0,5, berarti 0,5 dikali 0,025 ya. Berarti hasilnya adalah 0,0125 akar 2pi. Nah, inilah kecepatannya ya. Lalu setelah itu kita mencari percepatan. Percepatan itu kecepatannya diturunkan kembali ya. Berarti untuk percepatan itu sama dengan Y double aksen. Berarti Y aksennya itu berapa? 0,025 pi cos 1/4 pi T min 1/4 pi X. Ini kalian turunkan kembali menjadi Y double aksen ya. Berarti kita turunkan lagi. Baik, kita turunkan berarti di sini turunan dari cos adalah min sin. Tapi karena ini merupakan arah jarak ya, apa kecepatan, berarti kita anggap positif ya. Berarti menjadi 0,025 pi sin ya. 1/4 pi T min 1/4 pi X dikali, nah yang dalamnya ini kurung, berarti 1/4 pi ya, dalam kurungnya adalah 1/4 pi. Berarti 1/4 ini sama seperti yang tadi kita jadikan 0,25, berarti menjadi 0,025 dikali 0,25 menghasilkan 0,00625 pi kuadrat sin 1/4 pi T min 1/4 pi X ya. Ini turunannya. Dan turunan apa percepatannya ya. Berarti tinggal kita masukkan di sini jaraknya adalah 2 dan T-nya adalah 3, X-nya adalah 2 dan ini ya double aksen ya. Berarti kita masukkan di sini X-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 3 ya. Sesuai dengan soal. Berarti di sini 0,00625 pi kuadrat sin 1/4 pi dikali 3 min 1/4 pi dikali 2. Seperti yang di atas ini kita sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurang saja. 625 pi kuadrat sin. Nah, ini jadi 1/4 pi ya, atau 45 derajat. Berarti 0,00625 pi kuadrat sin 45 derajat. Berarti 0,00625 pi kuadrat ini setengah akar 2. Nah, berarti tinggal setengahnya bisa dirubah 0,5 dikali dengan 0,00625. Atau hasilnya boleh seperti ini. Bila di pilihan ganda berarti hasilnya adalah 0,0625 setengah akar 2 dikali pi kuadrat. Boleh hasilnya seperti ini. Sesuai dengan pilihan gandanya ya. Atau kalian boleh selesaikan. Berarti di sini hasilnya adalah 0,00625 kali 0,5 hasilnya 0,003125 akar 2 pi kuadrat. Boleh juga seperti ini hasilnya. Jadi percepatannya adalah 0,003125 akar 2 pi kuadrat pada jarak X sama dengan 2 meter dan T sama dengan 3